Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nino. Kali ini aku ketemu sama orang hebat lagi. Ini akan campuran dengan bahasa Jawa yang nanti akan kita translate karena kebetulan Mas Panji orang Jawa. Ya. Kebetulan juga ada di Tanah Sunda. Sekarang nama itu kan branding, Mas. Iya, betul. Ya, dan kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dimaksud dari nama itu. Ya masih belajar belajar untuk menjadi baik supaya bisa membawa harum lingkungan sekitarnya. Karena kusuma itu harum. Ya, Panji itu kan perlambang. Ya, kusumanya harum. Oh, aduh, tajam banget tuh. Nah, dari mana Mas aslinya, Mas? Saya aslinya Jogja, tapi sebenarnya Indo, Mas. Kok Indo? Iya, Indo Jawa Sunda, Mas. Oh, ya. Indo Jawa Sunda. Bapak saya Sunda. Makanya saya dikasih nama Kusumah. Kusumah pakai H. Oh, pakai H. Ya. Ibu saya Jogja. Oh, kita akan tanya nih, kenapa sih alasannya Mas Panji dengan ikatnya, apakah ini ikat apa dan bajunya seperti apa? Monggo dijelasin, Mas. Ya, kenapa pakai Jawa? Karena saya senang budaya Jawa. Walaupun ayah saya Sunda, tapi dari kuliah dulu tahun 60-an di ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, kemudian naksir anaknya ibu kos, ibu saya. Oh, ternyata. Sehingga mereka menikah, punya anak saya, tapi bapak saya jarang mengenalkan budaya Sunda. Karena kata beliau, ya saya tinggal di Jogja, ya saya harus mengenalkan budaya di mana bumi itu dipijak. Betul. Nah, jadi dari kecil sampai dewasa saya dikenalkan budaya Jawa, walaupun tidak saklek. Nah, sehingga sampai sekarang saya senang dengan budaya itu karena apa ya? Kalau wong Jawa, terutama Jogja itu kan apa-apa dimaknai, Mas. Ya, betul. Semuanya bermakna. Ya. Tujuannya adalah supaya menungso kuwi dadi apik, manusia itu jadi apik, jadi lebih baik. Nah, contohnya baju ini namanya surjan. Lurik. Surjan lurik. Lurik itu garis-garis. Ya. Nah, lurik sendiri punya makna lurus lan becik. Oh, lurus tapi harus baik. Ya. Nggak cuma lurus tok, tapi harus baik. Gitu. Sehingga kalau orang Jawa mengenakan pakaian ini, dia jadi pengeleng-eleng, mengingatkan kita. Nah, kita nggak sadar mau belok, kita harus lurus. Ya, balik lagi ke rel, harus lurus. Ya. Lurus lan becik. Gitu. Jadi baju itu bukan untuk mengingatkan ke semua orang, tetapi mengingatkan diri sendiri. Kita sendiri. Diri sendiri. Bahwa kita itu harus jalan lurus dan ingat kita harus melakukan kebaikan. Iya, Mas. Ya. Kalau untuk ikatnya, Mas? Ya, ikat ini apa ya? Ya, kalau cara mengikatnya memang khas Mataraman ya, Jogja ya. Gitu. Ya, sebenarnya secara umum Jawa ada beberapa macam ikat gitu. Ya, ada yang mengistilahkan juga udeng. Ya, udeng itu nek wong Jogja kuwi maksudnya urung mudeng. Urung mudeng itu belum paham. Artinya mengingatkan lagi ke kita karena kita belum paham. Maka dolano sing adoh, mainlah yang jauh. Paribahasa Jawa itu menjajah desa milangkori. Ya, kenapa kita harus pergi jauh? Ya, disitulah kita akan mendapatkan banyak teman, banyak guru, banyak pelajaran yang sangat berharga. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih mudeng, supaya kita menjadi lebih paham. Gitu. Tapi setelah dapat ilmu, apakah hanya untuk diri sendiri? Nggak boleh. Tidak boleh, harus bermanfaat. Ya, itu harus diberikan kepada orang lain. Biar menjadi manusia bermanfaat. Iya. Ya. Wah, dalam banget ini. Terus kegiatannya Mas Panji sendiri nih, kegiatan Mas Panji sendiri setiap harinya nih gimana nih?
Saya sebenarnya kalau dibilang pekerjaan nggak punya pekerjaan ya Mas. Nggak, podo Mas berarti. Nah, ya. Pekerjaan saya itu dolan tadi. Main. Jajah desa Milangkori itu Mas. Oh. Jadi kalau anak saya ngomong, ditanyain gurunya di sekolah, apa pekerjaan ayahmu? Wah, ayah saya itu cuma main-main nih gitu. Nggak tahu pekerjaannya apa, tetapi ya itu tadi Mas, saya seneng menjadi teman warga di desa-desa. Apa ya, mendampingi ya, bukan ngajari. Karena yang namanya ilmu, setiap manusia pasti punya kelebihan. Nah, sehingga ketika kita ketemu, ya kita belajar bersama. Ya. Mereka pengen belajar apa? Oh, Mas, aku pengen mengembangkan usaha, pengen mengembangkan wisata. Yo, ayo kita ngobrol tentang wisata. Ngajak mengenalkan potensi yang ada di sekitarnya. Misalnya di sini, wah, pinus ini gitu. Nah, selama ini pinus diapain? Cuma dilihat, Mas. Loh. Oh, oke, berarti kita coba belajar apa manfaat pinus. Bisa jadi apa, fungsinya secara ekologi apa, fungsinya secara sosial budaya apa, secara ekonomi apa. Nah, belajar itu akhirnya nanti biasanya warga desa itu kumpul, kita ngobrol, saling melengkapi gitu. Dan disitulah yang menarik. Jadi kita belajar bersama sampai lambat laun usaha ini bisa berkembang, masyarakat semakin mudeng tadi, semakin paham potensinya, dia akhirnya mampu mengemas potensi itu menjadi produk desa, baik barang ataupun jasa. Kalau wisata itu keuntungannya dua, dia bisa jual barangnya, bisa jual jasanya. Ini edukasinya. Tanpa harus sekolah tinggi, asal dia paham potensinya, dia tahu manfaatnya, dia bisa menjelaskan ke orang lain. Storytelling lah bahasanya sekarang ya. Nah, kekuatan bercerita itulah yang kita terus angkat, dorong ya, diangkat. Ya persis panjenengan memvisualkan. Betul. Nah, cara belajar yang selama ini gampang untuk saya dan untuk warga desa itu lewat gambar. Ya. Jadi kayak ketemu jenengan ya beruntung sekali karena wah iki wong sing iso memvisualkan apa yang ada dalam pikiran kita. Yes, bejo Mas, jenenge bejo. Ketemu Mas Nino itu bejo. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, jangan pernah menganggap sepele siapa yang ketemu sama kita. Ya, karena emang mungkin dia orang biasa, mungkin dia masih anak kecil, mungkin dia masih terlalu muda buat kita. Tetapi dia memiliki sisi lain yang mungkin dia pelajari yang kita tidak pelajari, itu yang kita tidak tahu. Makanya hidup itu selalu melengkapi, itu yang pasti. Menjadi manusia ya harus manfaat. Makanya ketika ketemu Mas Panji ini aku seneng banget deh. Masalah apa? Ini saya itu bukan orang wisata. Saya juga main di videografi sama fotografi itu barusan. Itu kan hanya cuma sekedar hobi aja dan belajarnya juga dari YouTube. Saya kerjaannya tuh jauh dari itu karena saya seorang teknisi. Nah, ketika masuk dan ketemu untuk belajar dan mendalami sesuatu, bahkan saya mempelajari tentang budaya, itu jadi membuat hidup kita itu jauh lebih menarik gitu loh. Makanya ketemu Mas Panji itu jadi wah ini harus dapat nih, makanya itu. Nah, itulah energi positif yang coba kita selalu cari ketika kita bertemu dengan orang lain. Kliknya di mana? Senengnya itu di mana? Nah, untuk membangun desa, kita mulai dari situ. Dari situ, senangnya apa? Bukan memaksakan sesuatu dari luar. Misalnya saya punya pengalaman di luar, memaksa orang itu, oh ini sana bagus, ikutlah. Bukan begitu. Tapi dia senangnya di mana? Itu yang kita ikuti. Nah, cuma Indonesia karena udah terbiasa dengan copy paste, jadi ketika di sana bagus, pengennya langsung diambil, di copy untuk di paste di tempatnya dia. Sebenarnya sebagian kecil Indonesia. Oh, sebagian kecil Indonesia. Percayalah bahwa kita itu sebenarnya masih banyak orang yang sangat Indonesia.
saya termasuk orang yang percaya bahwa perubahan menjadi lebih baik itu bisa dilakukan. Wah, ini keren. Oleh anak-anak muda. Oleh anak-anak Bahasanya jenengan tadi, bahkan oleh anak-anak kecil. anak-anak itu, kecil itu tadi. Tapi ketika dia seneng, dia fokus di situ, dia mengembangkan Kita sehingga juruskan, berdampak pada yang lain. Efeknya akan kemana? Efeknya ke situ. Tapi dia harus fokus dulu. Ya, betul. Enggak kesana kemari nggak jelas gitu, tapi fokuskan dulu. Yang penting dia seneng, jadi hobi. Nah, akhirnya nanti berdampak positif kepada hal lain. Benar-benar sih Mas. Aku juga jadi flashback ke belakang. Memang kadang kita kan namanya juga kita sudah ngerasa sudah tua dan punya pengalaman. Kadang kan kita memaksakan, harusnya gini nih, gini. Wis tua toh, Mas? Enggak sih Mas. Jadi Semangatnya muda. aduh, langsung disekak mati ya. Aduh. Nah, kadang kan kita karena ngerasa kita punya pengalaman cukup banyak, kadang memaksakan anak. Ya memang tahu nih arahnya gini, tapi emang proses itu harus dialamin sih. Betul. Saya sendiri juga, oh iya ya, emang dia harus ngalamin proses ini. Makanya sekarang sistemnya juga saya rubah. Besok kamu masuk aja dulu lah, terjerumus dulu lah ibaratnya. Ketika terjerumus baru nanti kita akan benahin ini kurang ini karena apa ini. Apa. Dia akan dapat pembelajaran secara langsung. Dia bisa mengevaluasi dirinya, dia dapat pembelajaran, dia bisa menyempurnakan dirinya. Karena sumber belajar itu kan banyak, Mas. Iya. Di mana-mana ada. Betul. Ya, jadi kita tinggal kalau dia masih buntu gitu ya. Nah, itulah gunanya teman. Ya. Teman ini yang dia bisa ngasih saran, dia bisa ngasih pendapat, ngasih solusi gitu. Betul. Begitu saya buntu, jenengan, wah aku buntu ini Mas. Oh, ini. Oh iya. Dapat pencerahan. Dan itu pun akan sebaliknya ketika kita juga merasa buntu, itu selalu pun juga begitu. nanti akan itulah gunanya teman. Itulah gunanya ikat, Mas. Kalau dari makna lain, ikat. Ketika kita bertemu, kita berkenalan, mari kita mengikat sebagai teman, mengikat sebagai saudara. Maksudnya apa? Saling melengkapi. Orang yang seneng-seneng tok, tapi bukan cuma jalan-jalan saja. Ayo saling menguatkan, saling melengkapi. Betul, keren. Ya, keren. Kadang manusia itu tidak memahami itu ya. Aku sendiri juga ngerasa nih. Oh iya ya. Ya secara normatifnya kita hidup aja, tetapi sebetulnya itu yang kita butuhkan. Kita harus ketemu orang, saling mengikatkan diri untuk terjadi pertemanan yang mana ya itu nanti kita akan jadi berkesinambungan untuk hidup. Iya, makanya kalau orang di Jogja, wong Jawa Jogja ya Mataraman itu selain nasi dia makan ketan, Mas. Oke. Ketan. Kenapa ketan? Di situ juga ada simbol maknanya. Iya. Ketan itu dia ketan lengket. Itu sekali lagi mengingatkan kita banyak manusia beraneka ragam. Ning ojo lali kita harus menjaga, mengikat hubungan baik satu dengan yang lain. Itu walaupun jenenge lengket itu seorang penak, Mas. Iya. Enggak enak lengket itu. Tapi kita harus sadar bahwa lengket dengan menjaga hubungan baik, dengan bersilaturahmi itulah kita bisa nek jarene Mbah Kiai ya. Bisa memahami rahasia silaturahmi. Bisa saling membantu untuk rezeki, iso ngopi bareng, iso dahar bareng, iso gojek bareng, iso gawe film bareng. Itu rahasia silaturahmi. Gitu. Makanya mau nggak mau, seneng ra seneng ya kudu digawe seneng. Iya, ojo digawe susah. Walaupun kadang-kadang secara manusia kita itu selalu digawa ngiwa, Mas. Selalu melihat yang jelek. Pingine ngomongkan yang jelek, pingine ngomong ke sing kurang karena gampang. Nah, tapi piye carane kita ketemu itu? Yuk, ade ngomong ke sing apik. Yuk kita melakukan yang baik supaya apa? Manfaat untuk orang lain. Betul. Jadi satu peribahasa lagi neng Jawa
itu urip iku kudu urup. Hidup itu harus urup. Urup itu harus bercahaya. Kenapa kok cahaya? Gitu. Karena dari gelap dengan kehadiran manusia iki dadi padang jinglang, jadi lebih terang. Saya ketemu Mas Nino tadi ngerti, oh gini tak caranya bikin film gitu. Mencerahkan saya gitu loh Mas. Iya. Gitu. Jadi uripen jenengan wis urup Mas. Dan aku pun juga kan dapat ilmu Mas. Aku kan dapat ilmu juga. Tapi emang jadi perkataan pembicaraan kita itu benar-benar menyadarkan Nino sih. Wah, berarti iya benar juga ya kehidupan. Karena kalau prinsip Nino manusia pada dasarnya itu harus bisa manfaat. Betul. Manfaat untuk keluarga, Betul. manfaat untuk komunitas atau sekitarnya, manfaat untuk lingkungannya, dalam arti kotanya atau desanya. Betul. Dan manfaat untuk semuanya dalam arti Indonesia lebih meluas. Iya. Pada dasarnya sih seperti itu. Manusia diciptakan juga harus bisa manfaat. Urip itu urup. Dan memang kalau manusia itu selalu belok ke kiri. Iya, soalnya kalau belok ke kiri itu ngiri Mas. Banyak orang yang ngiri. Makanya yang penting harus lurus atau kanan. Jangan ngiri. Kalau ngiri hancur kamu. Dan itu di Jawa pun juga ngiwo ya. Ngiwo itu ya ora ono gunane. Gitu makanya baru tahu. Kita harus berusaha sing tadinya ngiwo dibenake, dilatih supaya nengen ada manfaat. Walaupun tidak mudah ketika kita sudah agak ke kanan, iku sik kena gonjang kiri lagi gitu. Itu nggak sadar terus. Jadi nggak mudah Mas. Tapi kan kita harus bertekad gitu. Waduh kok ngiri lagi, harus dibenake, harus diperbaiki gitu. Terus begitu. Makanya sekali lagi kenapa tadi berteman, kenapa kita harus ngiket hubungan pertemanan. Saya dengan Mas Nino misalnya, kok dilalai Mas Nino tahu saya ngiwo lagi jenengan iso Mas nengen ngelingke Mas, mengingatkan. Itulah gunanya teman. Neng kalau dia sudah tidak menganggap teman, misalnya jenengan ngiwo, saya udah tidak menganggap teman, biarkan aja. Itu bukan teman Mas. Tapi kalau teman, Mas Nino balik Mas. Walaupun mungkin saat itu Mas Nino tersinggung, tapi karena saya merasa menjadi teman, Mas aku ngelingkin jenengan karena aku konco sama jenengan. Nyuwun ngapunten kalau tersinggung, tapi tujuanku adalah gawe ben ade podo-podo apik. Begitu juga sebaliknya, saya ngiwo jenengan ngelingke, wah itu ora ngerti masalah we ya kan kadang-kadang gitu. Betul, karena emang kata maaf itu bukan hanya ya maaf gitu aja, tapi ketika dari hati itu waduh itu perjuangan hidup. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak mau disalahkan, tapi ya harus inget kupat duduhe santen. Jadi wah aku salah ya Mas Nino, Mas ngopi yuk atau Mas ngupat yuk. Aku pengen njaluk ngapura Mas karo jenengan kata aku salah. Setelah itu mesti plong. Iya, betul. Urip Mas. Gitu. Dan emang Nino beberapa bulan ini ya, beberapa hitungannya tahun inilah 2020. Itu memang dapat dua makna hidup. Bahwa keislaman sendiri itu dijanjikan yaitu kedamaian dan ketenangan. Betul. Kedamaian itu apa sih? Kedamaian itu bukan kita hidup tentram, nyaman gitu. Ternyata bukan. Kedamaian itu ternyata bagaimana kita bisa berdamai dengan diri, bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan, bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Betul. Maksud berdamai dengan masa lalu kita itu kadang nggak mau memaafkan orang, kita itu kadang sakit hati sama orang, dan itu harus didamaikan. Betul. Dan ketika kedamaian itu sudah terjadi, maka hidup kita akan jauh lebih tenang. Butuh kelegaan hati, butuh melatih rasa rendah hati untuk mau meminta maaf kepada orang-orang yang ada di bawah kita secara usia, secara pengalaman, atau mungkin kita punya karyawan, punya anak buah.
walaupun mungkin kita pada posisi memimpin, tujuannya, tujuan memimpin, kita pun juga, tapi tidak ada salahnya kita mengajarkan betul. bagaimana kita bisa meminta maaf seandainya sengaja atau tidak sengaja kita menyakiti. Betul. Iya kan? Sekali lagi tidak harus menunggu Lebaran. Iya. Karena kupat sama sayur sama santan itu bisa dapat di lontong sayur. Iya benar ya. Kupat sayur ya. Sama ya. Mungkin obrolan kita tidak akan sampai di sini. Kita akan sambung lagi. Soalnya kalau kita nggak mau nyambung nggak akan silaturahmi. Benar nggak? Ya. Dolan ke Jogja ya Mas? Insya Allah. Kalau memang nanti direzekian waktu. Ya. Kalau direzekian waktu aku bisa ke Jogja, nanti kita bisa ketemu silaturahmi. Gak apa-apa sama pasukan nanti. Pasti selalu sama pasukan. Gubuk saya aja. Neng sederhana. Okay. Ya. Mohon maaf, cuma pakai kloso Mas, pakai tikar. Makanya matur nuwun. Nggih. Ilmune dan aku tunggu ilmunya lagi. Ya, gentenan Mas. Loh. Matur nuwun banget. Nggih, mugi manfaat Mas. Sami-sami. Terima kasih untuk hari ini. Makasih juga untuk Mas Panji. Nggih, sami-sami. Panji Kusumah pakai H. Pakai H. Panji Kusumah pakai H. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.